semua, kembali lagi dengan saya Cokdia Erika Arianti, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, golongan 2, gelombang 3, kelompok 3, dan absen 7. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas mengenai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan etika publik. Nah, materi apa nih yang belum kita bahas terkait nilai-nilai dasar PNS? Ya, betul, nilai anti korupsi. Sebelum mengulas materi anti korupsi, saya ingin mengulas pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas besar karena terdapat kendala teknis, jadi kita tidak belajar di breakout room seperti biasanya. Pembelajaran ini bertujuan untuk mereview dan memperkuat pemahaman kita terkait apa itu anti korupsi. Peserta dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat dan menjawab pertanyaan dari para widyaswara. Tentunya harus ada dasar dari jawaban kita tersebut ya teman-teman. Nah, selain itu, kita juga ditampilkan video terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia dan peserta diminta untuk menganalisis video tersebut. Sebenarnya, apa sih korupsi itu? Korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kebusukan, keburukan, dan kerusakan. Tindakan korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang sangat merugikan negara, lingkungan, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Kemudian ada teori terkait penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu teori GON. Teori GON ini terdiri dari GRIPS yang berarti keserakahan, opportunity yang berarti adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, kemudian adanya needs yaitu kebutuhan dari pribadi tersebut baik ekonomi maupun non-ekonomi, dan yang terakhir adalah expose yaitu pengungkapan. Korupsi ini juga termasuk ke dalam tindak pidana. Nah, apa sih tindak pidana itu? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam oleh pidana, oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok dari korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir nih adalah gratifikasi. Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, di dalam The Sociology of Corruption terdapat 7 jenis korupsi juga, yaitu korupsi transaktif, korupsi yang memeras, korupsi investif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik, dan yang terakhir adalah korupsi dukungan. Nah, jadi ada 7 jenis korupsi juga ya teman-teman. Sebagai calon ASN, sudah seharusnya kita mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan ini ada 9. Kesembilan nilai ini dapat kita ingat dengan mudah dalam satu kata, yaitu berjumpa di kertas. Yang pertama adalah berani untuk mengungkapkan kebenaran sesuai fakta dan data yang ada, tidak berdasarkan asumsi ya teman-teman. Yang kedua adalah jujur. Jujur di sini adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu. Ketiga adalah mandiri, yang berarti kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Nilai selanjutnya ada peduli. Peduli terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga kita tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adil. Adil yang berarti kesamaan perlakuan kepada setiap orang yang kita jumpai, tanpa memandang status sosial atau status jabatannya. Disiplin. Disiplin sangat sering kita dengar, seperti disiplin waktu, pekerjaan, dan disiplin terhadap aturan yang berlaku. Kemudian kerja keras. Segala sesuatu yang ingin kita capai, semuanya butuh proses panjang, tidak ada yang instan. Tanggung jawab.
artinya mampu menerima resiko atas tindakan atau perbuatan yang diperbuat. Dan yang terakhir nih penting, yaitu sederhana. Sederhana dalam konteks ini dimaksudkan dalam kehidupan ekonomi ya teman-teman. Kita harus merasa cukup terhadap pendapatan yang kita terima, tidak boros, dan selalu bersyukur. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai dasar dari anti korupsi tersebut, kita diharapkan mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan bermasyarakat, sehingga kita mampu membantu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan membuat Indonesia bebas dari korupsi. Di akhir jurnal ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Widya Iswara di agenda kedua yang telah memberikan ilmunya terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka. Khususnya untuk pengampu kelompok 3, yaitu Bapak Dr. Handes Toto Gunarto, Master Pertahanan, yang telah dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan kita baik melalui WA Group maupun live chat. Terima kasih telah mengayomi kami dan memberikan kami ilmu terkait nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka. Semoga kami dapat mengaktualisasikannya ketika menjadi PNS nanti. Saya berharap bisa bertemu dengan Bapak Toto lagi di lain kesempatan. Sekian learning journal terkait anti korupsi, dan learning journal ini adalah learning journal terakhir dalam materi nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka. Terima kasih yang sudah menonton.